warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia, dengan Nela Luki di sini. Hari ini kita akan membahas tentang 3 jenis kebohongan yang dibolehkan setelah yang satu ini. Tunggu dulu teman-teman, sebelum saksikan video ini, klik subscribe di bawah ini dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya. Ya, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Ya, sahabat Indonesia, dalam kehidupan kita sehari-hari saya sering mendapatkan pertanyaan, Kak Nela, boleh nggak sih kita berbohong untuk kebaikan? Boleh nggak sih Kak Nela berbohong kalau udah terdesak? Boleh nggak Kak Nela berbohong tapi dalam keadaan darurat? Nah, boleh nggak sih teman-teman berbohong dalam hal-hal yang seperti itu? Nah, ternyata tidak boleh teman-teman. Berbohong itu hanya dibolehkan dalam 3 hal. Selain yang 3 ini, berbohong itu tidak boleh dilakukan. Oh, tapi kan harus dilakukan Kak Nela. Ingat, kulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu benar sekalipun pahit. Teman-teman tidak boleh melakukan kebohongan kecuali yang 3 ini. Nah, apa itu yang 3 ini? Yang pertama, boleh melakukan kebohongan untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi. Kita ambil contoh, misalnya si A dan si B sedang berkelahi. Lalu mereka ngadu nih ke saya. Ya, si A ngadu ke saya tentang si B. Lalu si B ngadu lagi ke saya tentang si A. Lalu kemudian saya berbohong demi mendamaikan hati mereka. Si A mengadu kepada saya begini dan begitu. Lalu saya bilang kepada si A, A, kamu jangan begitu dong. Kemarin B itu juga merasa bersalah. Cuma B itu segan saja ngomong sama kamu, tapi dia ngomong ke saya loh. Dia sebenarnya mau minta maaf, tapi ya mungkin dia segan. Udah deh, maafin aja. Lalu kemudian B cerita ke saya, begitu dan begini. Lalu kemudian saya ngomong kepada si B, B, udah deh lu maafin aja si A. Karena si A itu pernah cerita ke saya kalau dia menyesal, cuma dia segan untuk ngatainnya, untuk menyampaikannya. Lalu kemudian mereka saling, akibat kebohongan saya, mereka saling berprasangka baik dan kemudian mereka berdamai dalam keadaan yang semestinya. Nah, berbohong yang saya lakukan itu adalah berbohong yang dibolehkan, mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh berbohong menyenangkan hati suami atau hati istri demi kebaikan. Saya ulangi, demi kebaikan, bukan demi menutupi kesalahan. Ini 2 hal yang berbeda teman-teman. Demi kebaikan dan atau demi menutupi kesalahan. Jangan salah paham ya. Nih saya jelasin pelan-pelan ya. Begini, misalnya nih yang sering dicontohkan adalah ketika seorang istri masak, lalu kemudian karena matanya nggak kelihatan gitu ya, lalu kemudian istri ini tergantilah garam menjadi gula, kan jadinya manis. Lalu kemudian istri bertanya kepada suami, Bang, gimana nih masakannya, enak nggak? Enak banget deh, keren banget, sedap sekali gitu ya. Nah, si suami kan berbohong demi menyenangkan hati istri dan ini dibolehkan. Atau misalnya yang sering orang-orang contohkan ketika ada seorang suami yang membelikan istrinya pakaian yang warnanya merah sementara kulit istrinya hitam misalnya gitu. Lalu kemudian cantik deh, keren banget bang, mantep, tapi giginya rapat gitu ya, giginya rapat. Ya, maksud saya begini teman-teman ya, berbohong dalam keadaan menenangkan hati suami dan hati istri itu hukumnya boleh. Terkadang menegur orang lain itu tidak mesti harus dengan omongan. Saya teringat sebuah kisah ketika Aisyah membuatkan sari kurma untuk Rasulullah. Lalu sari kurma itu terasa pahit. Lalu kemudian diminum oleh Rasulullah. Pahit banget dalam hati Rasul. Tapi Rasul nggak langsung ngomong, ini pahit. Enggak. Rasul ngomong apa? Rasul ngomong, Aisyah, aku ingin pergi, aku sisakan separuh sari kurma ini untukmu, karena aku mencintaimu. Lalu kemudian Aisyah waktu dia minum, ternyata pahit. Akhirnya Aisyah tahu tanpa harus disalahkan. Ya. Nah, yang seperti itu menenangkan hati suami atau istri dan berbohong demi itu dibolehkan. Tapi ingat ya, bukan berbohong untuk menutupi kesalahan. Kadang-kadang karena poin nomor 2 ini banyak yang salah paham. Kalau kayak gitu boleh dong. Misalnya nih, Kak Nela, saya nyuri uang suami,
lalu kemudian saya bilang aja uangnya hilang supaya dia tidak merasa sakit hati, lalu kemudian supaya dia supaya hatinya tenang. Nggak bisa, itu namanya menutupi kesalahan. Kalau kayak gitu boleh dong Kak Nela, kalau saya itu pergi ke mall, lalu saya bilang mau ke masjid. Kalau ke mall kan suami nggak ngizinin, kalau ke masjid itu boleh. Itu namanya menutupi kesalahan, juga tidak boleh. Atau teman-teman ingin duduk santai, lalu supaya diizinin teman-teman berbohong. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi berbohong yang dibolehkan menenangkan hati suami atau istri dalam rangka demi kebaikan, bukan menutupi kesalahan. Yang ketiga, bohong seperti apa yang dibolehkan? Yang nomor 3 adalah ketika berbohong dalam situasi berperang. Ya tentu dong kita harus berbohong kalau berperang. Nggak mungkin kalau kita berperang kita kasih tahu ke musuh, musuh, gue di sini tembak dong. Nggak mungkin ya. Maka berbohong dalam kondisi berperang itu dibolehkan. Nah teman-teman, hanya 3 kondisi ini kita diizinkan untuk berbohong. Kak Nela, boleh nggak teman-teman minjem duit sama saya, lalu demi kebaikan karena saya nggak mau minjemin karena saya lagi butuh, lalu saya bilang kalau saya itu lagi butuh uang, atau saya nggak butuh sih, cuman saya bete banget, saya nggak mau minjemin dia. Lalu saya berbohong dengan bilang, nggak bisa, saya lagi ada yang mau dibeli, padahal nggak ada. Boleh nggak berbohong demi menolak hutang? Tetap nggak bisa berbohong untuk menolak menghutangkan orang yang berhutang sama kita. Ya kalau nggak pengen menghutangkan tinggal bilang, ya saya lagi nggak bisa bantu, udah saya lagi nggak mau bantu. Ya kenapa kamu nggak mau bantu? Kamu kan teman dekat saya. Iya, saya lagi nggak pengen bantu, udah gitu aja. Jadi jangan melakukan kebohongan-kebohongan yang panjang demi menutupi kesalahan. Tapi terkait dengan hutang piutang ini nanti akan saya bahas di video-video saya selanjutnya. Yang jelas video saya kali ini saya gambarkan kepada kita semua bahwa tidak boleh bohong kecuali dalam 3 hal ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Like kalau teman-teman suka, dislike kalau teman-teman tidak suka, dan teman-teman boleh bagikan video ini kepada rekan-rekan yang lain agar saya tetap bersemangat untuk memberikan informasi selanjutnya untuk teman-teman semua. Jangan lupa lihat video-video saya selanjutnya dan klik foto saya yang ada di sini. Demikian dengan saya Nela Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.